Selamat pagi, masih bersama channel YouTube Tangan Sakti Bengkel. Hari ini kita akan tukar ban baru 2 PCS, langsung dari bengkel di pagi hari yang sejuk. Kita kerjakan pelan-pelan, rapi, detail, dan tanpa skip, biar teman-teman bisa mengikuti prosesnya dari awal sampai selesai. Sekarang kita mulai proses pembukaan mur. Hari ini kita gunakan gun angin, supaya proses lebih cepat, tapi tetap terkontrol. Sebelum dilepas, pastikan posisi dudukan roda sudah aman dan kokoh. Kita mulai dari baut pertama, mur pertama dilepas perlahan. Denting logam terdengar khas, tanda tekanan mur mulai terurai. Baut pertama, TERR tak. Baut kedua, BERMMM tak. Baut ketiga, WKKKKTTTT. Baut keempat, tererit dul. Baut kelima, berarti tak TSCH. Baut keenam, berarti TRRT tak. Baut ketujuh, WRRRR tak. Baut kedelapan, TTTRRT dul. Baut kesembilan, BRRRM TCK. Baut ke-10, TRRR dul. Penutup kuat, roda siap turun. Sekarang seluruh mur sudah terlepas, total 10 mur berhasil dibuka satu persatu. Saatnya kita lanjut ke tahap berikutnya, pelepasan bak dari dudukannya. Pertama, kita goyangkan roda perlahan. Tidak perlu menarik terlalu keras. Cukup gerakan kanan-kiri untuk melepas kuncian alami pada hub tangan. Jika terasa sedikit seret, itu wajar, kadang kotoran dan karat membuat ban menempel cukup kuat. Kita tarik sedikit ke depan, pelan. Tangan kiri menahan bagian atas, tangan kanan menarik bagian bawah. Ban mulai bergerak, terlihat celah kecil terbuka antara velg dan dudukan. Sekarang tarik lebih mantap, tapi tetap terkontrol. Satu hentakan ringan. Beban mulai keluar dari posisinya. Kita letakkan ban di samping ban pertama, posisikan mirip, agar tidak mudah berguling dan agar area kerja tetap rapi. Pelepasan ban kedua sukses dilakukan menggunakan choke arm dan tail bore. Langkah ini sangat membantu terutama bila ban menempel keras pada hook karena karat halus atau kelembapan. Selanjutnya kita akan bersihkan dudukan, lalu pasang ban baru dengan posisi dan tekanan baut yang merata. Pertama, kita ambil kunci pentil atau alat pencungkil kecil, arahkan tepat ke bagian kepala pentil, kemudian tekan perlahan. Begitu ditekan, angin langsung keluar. Angin keluar stabil, suara mendesis terdengar jelas. Kita biarkan mengalir alami tanpa ditutup kembali. Sambil menunggu tekanan turun, kita goyangkan sedikit bibir ban untuk membantu udara keluar lebih cepat. Sekarang kita percepat sedikit dengan menekan pentil lebih dalam. Anginnya mulai keluar lebih deras. Udara ban perlahan habis, volume terdengar menurun. Beberapa detik lagi, dinding ban akan mulai terlihat mengempis. Perhatikan ban kini mulai lembut bila ditekan dengan tangan. Ini tanda tekanan udaranya sudah turun hampir sepenuhnya. Kita tekan permukaan ban untuk memastikan tidak ada udara tersisa yang menahan struktur. Suara angin kini semakin kecil. Hingga akhirnya benar-benar habis. Ban sekarang sudah kosong, tinggal rangka karet dan velg saja. Kondisi seperti ini memudahkan proses pencopotan dan lebih aman saat bekerja, karena tidak ada tekanan internal yang menahan bibir ban. Sekarang kita masuk ke tahap inti, mencungkil ban lama dari velg. Ban sudah tidak bertekanan, sudah benar-benar kempes, sehingga proses ini akan jauh lebih mudah. Kita ambil cokel ban atau tear lever. Ujungnya kita selipkan perlahan ke celah kecil antara bibir ban dan tepi velg. Pastikan posisinya masuk dengan benar, tidak mengiris karet terlalu dalam. Sekarang kita tuas pelan ke atas. Tekanan naik sedikit demi sedikit, hingga bibir ban mulai terangkat keluar dari valve. Crack. Kekrihek PLK. Kesebagian bibir ban sudah keluar. Lanjut ke sisi berikutnya, masukkan cokel kedua agar tuas lebih kuat. Lalu angkat bersamaan dengan irama lambat dan stabil. Ban bergerak keluar beberapa sentimeter lagi. Proses kita ulang di 3 atau 4 titik hingga bibir ban benar-benar lepas melingkar. 10-15 detik visual pelepasan bibir ban. Sekarang satu sisi ban sudah terangkat penuh. Kita keluarkan lever, lalu putar ban perlahan. Gunakan kedua tangan untuk menekan bagian dalam ban keluar. Sedikit tenaga. Dorong, tarik, dan akhirnya beban lama terlepas sepenuhnya dari valve.
Jeda, untuk vortex ban dikeluarkan. Kita turunkan ban dengan perlahan ke lantai agar tidak membentur permukaan. Velg sekarang sudah kosong, tinggal dipasang ban baru nanti. Ban lama terlepas sepenuhnya dari velg. Jeda, untuk vortex ban dikeluarkan. Kita turunkan ban dengan perlahan ke lantai agar tidak membentur permukaan. Velg sekarang sudah kosong, tinggal dipasang ban baru nanti. Perhatikan kondisi velg sebentar. C. Apakah ada kotoran, karat, atau serpihan karet yang tertinggal di bibirnya? Jika ada, kita bersihkan dulu sebelum proses pemasangan ban baru. Setelah ban lama berhasil terlepas, kini saatnya kita masuk ke tahap paling penting, memasang ban baru. Perlahan bibir ban kita olesi sabun pelicin, supaya proses masuk ke velg lebih mulus dan tidak merusak sisi karet. Bagian pertama kita tekan perlahan, mengikuti alur lingkar velg. Pelan tapi pasti, satu sisi berhasil masuk. Sekarang kita lanjut ke sisi kedua. Dengan bantuan kokal telborter lava, kita angkat sedikit demi sedikit, jaga posisi supaya tidak selip dan tetap aman. Tekanan tangan dan teknik jadi kunci di bagian ini. Kalau salah, pinggir ban bisa terluka, jadi kita kerjakan perlahan, tapi mantap. 1, 2, 3 cungkilan, akhirnya ban sudah hampir sempurna duduk di velg. Kita putar, rapatkan dan pastikan tidak ada bagian yang tersangkut. Nah, kini ban baru sudah terpasang rapi, tinggal lanjut proses isi angin dan pengecekan tekanan nanti. Bengkel masih pagi, kopi masih hangat. Barang satu ban sudah sukses terpasang, ban kedua segera menyusul. Kerjaan mungkin berat, tapi hasilnya memuaskan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, pengisian angin ban baru, supaya ban bisa mengembang sempurna dan duduk rapat pada velg. Selang kompresor kita pasang pelan-pelan ke pentil, pastikan kunci erat dan tidak ada udara yang bocor. Tarik nafas sebentar. Lalu klik, tuas angin kita tekan dan udara mulai masuk perlahan. Suara kompresor mulai terdengar ham-ham-ham-ham. Stabil dan mantap. Jarum pada pressure gauge mulai bergerak naik perlahan. 10 psi, 20 psi, 30 psi. Perlahan tapi pasti, tekanan terus bertambah. Kita putar ban, pastikan bed mulai naik merata. Kadang ada suara tek-tek. Tanda karet mulai duduk ke posisi yang pas. Kalau bagian tepi belum masuk sempurna, kita bantu tekan sedikit dan tambahkan angin lagi sampai ke 140 pixelsi. Jarum sudah mendekati batas tekanan yang kita targetkan. Kita kurangi tekanan kompresor agar lebih halus. Terakhir, kita cek ulang dengan gauge manual. Hasilnya pas, stabil, dan siap jalan. Satu ban beres. Kita lanjut ke ban kedua dengan langkah yang sama. Karena ketelitian adalah kunci keselamatan di jalan. Kerja tidak perlu terburu-buru, yang penting rapi, aman dan hasilnya maksimal. Sampai ke 140-145. Sekarang kita masuk ke tahap paling penting. Ban baru siap dinaikkan kedudukannya. Di trul, ban kita angkat perlahan. Posisikan tepat di hub tengah. Pastikan tidak miring. Dengan kokal telbor kita arahkan bibir ban agar pas mengunci ke canter. Satu dorongan halus. Ban mulai masuk ke jalurnya. Kita cek kiri kanan, pastikan rata. Kalau sedikit seret, kita bantu cungkil pelan menggunakan telbor. Tekan bagian bawah, angkat sedikit bagian atas. Pas klik duduk sempurna di piringan rem. Sekarang kita pasang baut pertama secara manual. Satu persatu, kita putar dengan tangan. Biar posisi canter benar dulu, baut satu masuk pelan. Baut dua mengikuti. Ketiga, 4, 5, sampai semua baut terpasang manual dulu tanpa kekencangan penuh. Tujuannya simpel, biar ban terkunci rapi dan tidak goyang sebelum gan angin bekerja. Setelah semua baut duduk, barulah kita turunkan senjata utama, gan angin. Traket-traket. Tak-tak-tak-tak. Baut pertama dikencangkan, baut kedua menyusul. Ketiga, keempat, kelima. Suara gan angin menekan kuat, cepat, dan bertenaga. 1 trakel, 2 trakel, 3 trakel. Sampai baut ke-10, semuanya dikunci satu persatu dengan tenaga penuh. Akhirnya, ban baru kini menempel kokoh, kuat, dan siap turun ke jalan. Keringat boleh menetes. Tetapi hasil kerja rapi itu kepuasan tersendiri. Belum sempat istirahat, ternyata muncul masalah baru. Saat kita cek bagian belakang, terlihat jelas ban lama masih bocor, ada rembesan udara keluar perlahan. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya di jalan, jadi keputusan langsung dibuat. Kita buka lagi ban belakang dan lakukan penggantian. Kunci roda kembali kita arahkan. Gan angin sudah di tangan, siap bekerja keras sekali lagi. Pegangan mantap. Tekan pelatuk, suara gan angin langsung meledak keras.
Trak, tak, 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 tak. Baut pertama terlepas, baut kedua menyusul. Ketiga, keempat, sampai baut ke-10 semua satu persatu dikendorkan dengan cepat. Suara dan angin menggema, seperti alunan musik bengkal yang khas. Debu sedikit berterbangan, aroma oli dan besi makin terasa. Tanda kalau pekerjaan nyata sedang berjalan. Ban bocor kita tarik perlahan. Keluar dari dudukan hub, terlihat retakan kecil di bagian dinding karet. Mungkin kena paku, mungkin usia sudah lelah. Ban lama berhasil turun. Lantai bengkel jadi saksi bahwa hari ini kerja belum selesai sebelum semua roda kembali aman. Ban lama sudah dilepas dari baut dan tidak bertekanan. Sekarang kita masuk ke tahap mencungkil ban dari velg. Langkah penting supaya velg tidak rusak dan ban bisa diganti dengan aman. Pertama, kita siapkan tailbore atau tail lever atau cokel ban. Ujungnya dimasukkan perlahan ke celah antara bibir ban dan velg. Tekanan jangan terlalu keras, cukup untuk mengangkat sedikit sisi ban dari valve. Krek krek krek. Terdengar bunyi gesekan logam dan karet saat bibir ban mulai terangkat. Kita geser sedikit demi sedikit ke beberapa titik di lingkaran ban. Setiap sisi diangkat perlahan untuk membuka celah merata. Gunakan tangan untuk menahan agar ban tidak terlepas tiba-tiba. Setelah satu sisi terangkat, putar ban perlahan, lalu ulangi proses di sisi lain. Tujuannya supaya bibir ban seluruhnya terlepas secara merata, tidak menekuk karet, dan velg tetap aman. Ketuk dan ketuk pakai alat buka ban khusus sampai ban lama turun. Sekarang bagian paling berat. Tarik bagian tengah ban keluar dengan kedua tangan. Satu tangan menahan atas, satu tangan dorong bawah. Pelan mantap. Dan akhirnya ban lama benar-benar terlepas dari velg. Ketuk dan ketuk lagi, ternyata belum mau turun juga, ini tayarnya bandal. Ban lama sudah dilepas dan ternyata ban dalamnya bocor. Sekarang kita masuk ke tahap penting, menambal ban dalam agar bisa digunakan kembali. Satu, keluarkan ban dalam. Ban dalam kita tarik perlahan dari ban luar. Periksa kondisi karet, lihat bagian yang bocor. Terkadang terlihat lubang kecil atau retakan halus, kadang hanya kebocoran mikro yang harus dicari dengan teliti. Kedua, cari titik bocor. Kita pompa sedikit udara ke ban dalam, lalu celupkan ke dalam ember berisi air. Perhatikan gelembung kecil yang muncul itu menandakan titik bocor. Suara udara yang keluar dari bocor akan mudah terdeteksi. Setelah ketemu, tanda dengan spidol atau kapur agar tidak lupa posisi. Ketiga, bersihkan aren. Gunakan kain lap bersih untuk mengeringkan bagian sekitar bocor. Lalu gosok dengan amplas halus agar permukaan kasar dan lem bisa menempel sempurna. 4, oleskan lem dan tambal. Oleskan lem karet khusus tambal di area bocor secara tipis merata. Ambil patch tambal sesuai ukuran. Tekan di titik bocor. Tahan beberapa detik sampai lem menempel sempurna. 5, cek hasil. Pompa kembali ban dalam sedikit. Pastikan patch menempel kuat. Celupkan kembali ke air opsional untuk memastikan tidak ada udara yang keluar. Kalau tidak ada gelembung, berarti tambal berhasil. 6, pasang kembali ban dalam. Setelah tambal kering, masukkan ban dalam kembali ke ban luar. Periksa posisi pentil, pastikan lurus dan tidak terjepit. Ban siap dipasang ke form truk. Lanjut ke proses pemasangan, tambah isi angin. Ban dalam dan luar sudah siap. Sekarang kita masuk ke tahap pemasangan ban lama kembali ke pelat. Pastikan ban dalam sudah diperiksa, tambalan kering dan pentil lurus. 1, masukkan ban dalam. Tarik ban dalam perlahan, masukkan ke dalam ban luar. Pastikan pentil tepat di posisinya. Lurus dan tidak terjepit. Tekan perlahan, ratakan posisi. Jangan sampai ada lipatan atau terjepit di bibir ban. 2, posisi ban ke pelat. Sekarang kita angkat ban dan masukkan ke pelat. Gunakan tangan untuk menekan sisi bawah dan tombol cokel untuk bantu sisi atas masuk perlahan. Ban bergerak masuk ke alur valve sedikit demi sedikit. Krek-krek. Terdengar tipis saat bibir ban mulai duduk di pelat. Periksa sekeliling, pastikan posisi merata, tidak miring ke satu sisi. 3, rapikan bibir ban. Setelah ban masuk, tekan seluruh bibir ban agar duduk rapi di pelat. Gunakan tangan atau tuas ringan untuk pastikan bed bibir melekat sempurna di pinggir valve. 4, siap untuk pemasangan ke truk. Ban lama kini sudah duduk sempurna di pelan. Pentil lurus, bed rapat, ban siap diangkat ke hub truk. Proses isi angin ban. Sekarang kita masuk ke tahap akhir sebelum ban siap digunakan. Pengisian udara. Pastikan ban sudah terpasang rapi di valve, baut terkunci, dan pentil lurus.
1 pasang selang kompresor. Ambil selang kompresor, pasang ke pentil dengan kencang agar tidak bocor. Periksa posisi selang supaya aman, tidak tertekuk atau terjepit. 2. Mulai isi angin. Tekan pelatuk selang perlahan, udara mulai mengalir. Suara khas terdengar, PSSSSS, PSSSSS. Ini menandakan udara masuk ke dalam ban. Lihat jarum gauge naik perlahan. 10 PSI, 20 PSI, 25 PSI, 30 PSI. Sampai 140 pixelsi. Periksa apakah bed ban duduk merata di velg selama pengisian udara. Kadang terdengar bunyi tipis tek-tek. Itu tanda ban menyesuaikan diri dengan velg. Ban perlahan menyesuaikan posisi bed di velg. Terkadang terdengar suara tipis tek-tek-tek. Petanda karet dan valve menyesuaikan diri dengan tekanan udara. Kita biarkan udara masuk stabil. Jangan terlalu cepat, agar bed tidak terangkat secara mendadak. 40 PSI, 68 PSI, 100 PSI. 140 pixelsi. Ban mulai padat, elastis, dan duduk sempurna di valve. Sambil menunggu, periksa sisi ban. Tidak ada bagian yang menggembung aneh. Bed menempel merata, pentil lurus dan aman. Begitu jarum mencapai tekanan yang diinginkan, kurangi sedikit tekanan untuk menyesuaikan. Cek dengan gauge manual agar tepat. Suara udara mulai mengecil. Peses. Menandakan ban sudah penuh dan stabil. Proses pasang ban ke truk. Ban baru atau lama yang sudah siap ban dalam terpasang, bed duduk di velg. Kini akan dipasang ke hub truk. 1. Angkat ban ke hub. Pegang ban dengan kedua tangan, posisi stabil. Angkat perlahan, jangan sampai miring atau tersangkut. Posisikan pentil lurus, agar tidak terjepit saat pemasangan. 2. Dudukan ban ke hub. Tekan ban ke hub perlahan. Gunakan telbor coker bila perlu untuk membantu sisi atas masuk ke dudukan. Gerakkan sedikit demi sedikit hingga ban duduk merata di hub. Dengar bunyi tipis krek-krek. Tanda bed mulai menempel di valve dan hub. Ketiga, pasang baut manual. Ambil baut satu persatu. Pasang manual dulu untuk menjaga posisi center ban. Baut 1 pasang pelan. Baut 2 seberangnya. Lanjutkan hingga semua baut terpasang tanpa dikencangkan penuh. Tujuannya supaya ban tetap presisi, tidak miring, dan hub tidak tertekan salah. 1. Ambil baut. Ambil baut pertama dengan tangan. Periksa ulirnya, pastikan bersih dan bebas kotoran. Pasang pelan ke lubang hub. 2. Putar baut perlahan, gunakan tangan untuk memutar baut searah ulir. Putar pelan saja, cukup agar baut menahan ban di hub, belum dikencangkan penuh. Jangan pakai kunci dulu supaya ban masih bisa disesuaikan posisinya. 3. Lanjut ke baut berikutnya, ambil baut kedua, pasang di lubang berikutnya. Ulangi proses ini untuk semua baut satu persatu. Gunakan pola menyilang krispol agar posisi ban tetap center. 1 seberangnya, 2 seberangnya. Sampai semua 10 baut terpasang. 4. Cek posisi ban. Setelah semua baut terpasang tangan, periksa apakah ban duduk rata. Ban masih bisa sedikit digerakkan untuk koreksi jika ada yang miring. Pastikan pentil lurus dan bed menempel sempurna di valve. Ban sudah duduk rapi di hub, semua baut sudah terpasang manual. Sekarang saatnya mengunci baut pakai gan angin agar ban benar-benar aman. 1. Siapkan gan angin. Ambil gan angin, pasang ke kepala baut pertama, pastikan posisi stabil. Tangan kiri menahan ban agar tidak bergerak. 2. Kencangkan baut satu persatu. 1. Baut pertama. Trak. Baut pertama terkunci rapat. 2. Baut kedua. Trak. Baut kedua ikut mengunci. 3. Baut ketiga. Trak. Baut ketiga rapat dan mantap. 4. Baut keempat. Trak. Beban semakin kokoh di hub. 5. Baut kelima. Trak. Setengah jalan, semua duduk stabil. 6. Baut keenam. Trak. Beban semakin aman. 7. Baut ketujuh. Trak. Ban tidak bergeser sama sekali. 8. Baut ke-8. Trak. Kekuatan gan angin memastikan semua ulir rapat. 9. Baut ke-9. Trak. Beban kini hampir sepenuhnya terkunci. Baut ke-10. Trak. Selesai. Semua baut rapat, ban duduk sempurna di hub. 3. Cek posisi ban. Putar ban perlahan, pastikan tidak ada goyangan. Periksa semua baut sudah kencang dan pentil lurus.
Ban sudah terpasang rapi, baut terkunci rapat, dan angin sudah sesuai standar. Sekarang saatnya menurunkan jacek dan mengembalikan truk ke posisi normal. 1. Turunkan jake. Periksa posisi tangan dan jake, pastikan aman. Putar handle perlahan, biarkan truk turun pelan ke lantai. Dengarkan suara logam ringan saat jak mundur, tanda beban truk kembali ke ban. Cekarara, cekarara, cekarara. Truk turun stabil, tidak goyang, ban duduk sempurna. 2. Cek posisi akhir. Pastikan ban menempel kokoh di hub. Periksa baut terakhir sekali lagi, ban, pentil, dan bed semuanya dalam kondisi aman. Hari ini pekerjaan selesai, truk kembali prima, siap digunakan. Ban baru terpasang, angin pas, semua aman untuk jalan. Salam dari tangan sakti bengkel meski kerja keras, hasil rapi, dan memuaskan selalu menjadi kebanggaan. Terus semangat, tetap hati-hati di jalan. Dan pastikan setiap pekerjaan selesai dengan aman dan tepat. Ban terpasang rapi, baut terkunci kuat, tekanan pas. Truk siap jalan. Tangan sakti bengkel kerja rapi, aman, dan selalu profesional.